dari kelompok 11 yang beranggotakan Saya Ismanita dan saya Ambon Santika Dewi. Pada video ini kami akan mempresentasikan terkait proposal penelitian yang berjudul Pengaruh penggunaan sarana dan prasarana terhadap kualitas pembelajaran di UAT UINSI Samarinda. Selamat menyaksikan. Bab 1 itu ada pendahuluan, yang A ada latar belakang. Pentingnya sarana dan prasarana. Di zaman sekarang, kualitas pembelajaran nggak bisa dianggap remeh. Salah satu penentu utama kualitas itu adalah sarana dan prasarana. Bukan cuma soal ruang kelas atau proyektor, tapi juga bagaimana fasilitas itu digunakan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan juga efektif. Adapun undang-undang yang mengatur tentang sarana dan prasarana, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 45 Ayat 1, menegaskan penyediaan fasilitas, dan juga dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Mujadilah Ayat 11, mengisyaratkan pentingnya fasilitas untuk ilmu. Jadi, lingkungan belajar termasuk sarana sangat mempengaruhi perkembangan akademik mahasiswa. Penelitian kami akan fokus pada konteks Fakultas Usluhuddin Adab dan Dakwah atau FUAD UINSI Samarinda. Selanjutnya ada rumusan masalahnya. Pertanyaan utamanya ini simpel tapi penting. Apakah penggunaan sarana dan prasarana punya pengaruh signifikan terhadap kualitas pembelajaran mahasiswa semester 4 di FUAD UINSI Samarinda? Dan untuk tujuan penelitiannya itu mengetahui sejauh mana pengaruh penggunaan sarana dan prasarana. Baik, selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Jadi penelitian ini punya dua sisi manfaat. Yang pertama ada manfaat teoritis untuk menambah wawasan keilmuan soal kaitan antara fasilitas belajar dan juga hasil belajar. Selanjutnya ada manfaat praktis buat kampus, itu jadi bahan evaluasi untuk perbaikan fasilitas. Selanjutnya buat dosen, jadi pengingat agar lebih maksimal memanfaatkan fasilitas yang ada, dan juga teruntuk mahasiswa supaya lebih peduli dan memanfaatkan fasilitas sebaik mungkin. Baik, selanjutnya itu ada kondisi FUAD UINSI Samarinda. Jadi sebenarnya FUAD ini sudah punya fasilitas yang cukup lengkap dan juga memadai, mulai dari ruang kelas yang nyaman, AC yang berfungsi baik, perpustakaan dengan koleksi buku yang cukup, lab komputer, musola, hingga akses internet. Semuanya itu sudah tersedia dan bisa digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Tapi di balik itu semua, masih ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian. Misalnya itu seperti perawatan fasilitas yang kadang kurang maksimal. Beberapa peralatan atau ruangan ada yang butuh perbaikan atau juga pembaruan agar tetap nyaman dipakai. Selain itu, akses internet belum sepenuhnya merata atau stabil di semua area, sehingga kadang menyulitkan mahasiswa dan dosen yang butuh koneksi cepat untuk kuliah. Selanjutnya itu ada kajian pustaka. Dari kajian pustaka yang kami temukan, ada dua penelitian yang relevan. Pertama itu penelitian oleh Nazwa Maulida yang membahas pengaruh sarana dan prasarana terhadap mutu pembelajaran di SMK. Yang kedua ada penelitian oleh Selly Lismanika yang meneliti tentang ketersediaan sarana dan prasarana terhadap efektivitas pembelajaran di SMK. Dua-duanya menggunakan pendekatan kuantitatif dan juga sama-sama menyoroti pentingnya fasilitas dalam mendukung proses belajar. Bedanya penelitian ini dilakukan di tingkat sekolah, sementara penelitian kami di lingkungan perguruan tinggi, khususnya FUAD UINSI Samarinda. Selanjutnya, untuk metode penelitian, kami menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yang artinya kami akan mengumpulkan data numerik dan menganalisisnya secara statistik untuk menguji hipotesis. Selanjutnya, untuk populasi penelitian kami adalah seluruh mahasiswa semester 4 FUAD UINSI Samarinda yang berjumlah 156 orang, dan sampel penelitian kami yang terkumpul berjumlah 34 orang. Kami menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan pengambilan sampel dengan tujuan tertentu. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan metode angket atau kuesioner dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada para responden secara online dengan menggunakan website Google Form. Selanjutnya, definisi operasional. Nah, untuk memperjelas variabel, kami mendefinisikan bahwa penggunaan sarana dan prasarana ini adalah bagaimana mahasiswa memanfaatkan fasilitas kampus. Indikatornya meliputi ketersediaan, kondisi, frekuensi penggunaan, kemudahan akses, dan kepuasan mahasiswa. Nah, sedangkan kualitas pembelajaran ini adalah sejauh mana proses belajar efektif dan menyenangkan. Dan indikatornya adalah tingkat pemahaman materi, keaktifan dalam diskusi, kepuasan terhadap metode, dan pencapaian hasil akademik. Selanjutnya, untuk keabsahan data. Tentunya agar data kami valid dan dapat diandalkan, kami akan melakukan uji validitas dan reliabilitas.
Dan berdasarkan hasil uji validitas yang kami dapat bahwa pada variabel X yaitu penggunaan sarana dan prasarana yang terdiri 15 item pernyataan, hasil uji menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,361. Maka dari itu semua item dinyatakan valid. Sedangkan pada variabel Y yaitu kualitas pembelajaran terdiri dari 15 item pernyataan, dari 15 item hanya 13 item dinyatakan valid, sedangkan 2 item tidak valid karena R itu kurang dari R tabel. Jadi kesimpulan, uji validitas ini cukup valid untuk mengukur kedua variabel meskipun terdapat 2 item pada variabel Y yang sebaiknya diperbaiki atau dihapus. Selanjutnya, uji reliabilitas. Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang kami dapatkan, bahwa nilai Cronbach alpha untuk variabel X sebesar 0,879, sedangkan variabel Y sama dengan 0,873. Nah, nilai tersebut berada di atas batas minimum yang disarankan yaitu 0,60 yang menunjukkan tingkat reliabilitas. Nah, jadi kesimpulannya, uji reliabilitas pada kedua variabel ini sangat reliable. Selanjutnya, berdasarkan hasil persentase dari variabel X yaitu penggunaan sarana dan prasarana memperoleh nilai sebesar 69,34% yang berarti baik, sedangkan berdasarkan hasil variabel Y yaitu kualitas pembelajaran memperoleh nilai sebesar 72,08% yang berarti baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum baik penggunaan sarana dan prasarana maupun kualitas pembelajaran berada dalam kategori tinggi ataupun baik. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari proposal penelitian ini yaitu untuk meneliti pengaruh penggunaan sarana dan prasarana terhadap kualitas pembelajaran mahasiswa semester 4 di UA Provinsi Samarinda. Nah, penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan metode angket atau kuesioner. Nah, hasil yang diharapkan adalah adanya pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan fasilitas kampus seperti ruang kelas, laboratorium, dan internet terhadap pemahaman materi, keaktifan, dan kepuasan belajar mahasiswa. Nah, penelitian ini diharapkan menjadi dasar peningkatan mutu pembelajaran melalui pengelolaan sarana dan prasarana yang lebih baik.